I just had to let you know you're. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dengan hormat kepada Bapak Dwi Sabto selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 4B, jurusan Administrasi Publik Untirta. Kami akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mengenai analisis e-government dari salah satu aplikasi atau website Untirta. Kelompok kami mengambil atau membahas tentang e-administrasi Untirta. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita kenalan dulu yuk. Halo teman-teman, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kita akan membahas salah satu implementasi e-government di lingkungan kampus, khususnya di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu sistem e-administration atau e-administrasi Untirta. Teman-teman semua, website e-administrasi Untirta ini merupakan sistem layanan digital yang digunakan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan administrasi mahasiswa dan sivitas akademika. Secara umum, sistem ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu mahasiswa dapat melakukan login menggunakan NIM dan PIN yang telah diberikan. Tampilan ini ada di bagian awal ketika kita membuka link e-administrasi tersebut. Kemudian, mahasiswa dapat mengakses berbagai macam layanan administrasi akademik secara online tanpa harus datang langsung ke kampus. Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk mengelola atau pengelolaan data mahasiswa, sehingga informasi akademik dapat tersimpan dan terorganisir dengan baik. Gak hanya itu teman-teman, e-administrasi juga mendukung berbagai proses penting seperti registrasi, pengajuan wisuda, hingga akses ke portal akademik lainnya. Dalam konteks pelayanan publik, sistem ini memiliki peran yang sangat penting. Kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama, sistem ini tuh mempermudah proses administrasi. Kenapa sih? Karena mahasiswa tidak perlu lagi datang ke kampus untuk mengurus berbagai keperluan. Kemudian yang kedua, e-administrasi ini membantu mengurangi birokrasi manual yang biasanya memakan waktu dan tenaga. Yang ketiga, sistem ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan karena proses pengajuan dapat dilakukan secara digital dan lebih terstruktur. Dan yang terakhir, layanan ini memberikan akses selama 24 jam secara online. Jadi mahasiswa atau teman-teman semua ini dapat mengakses kapan saja dan di mana saja. Dengan berbagai fungsi dan peran tersebut, dapat kita lihat bahwa e-administrasi Untirta ini merupakan salah satu bentuk penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kampus. Pengertian e-government. E-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat maupun di dunia usaha dan antar instansi pemerintah secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut World Bank, e-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta mendukung partisipasi masyarakat. Intinya, e-government adalah sistem pemerintahan berbasis digital untuk mempermudah pelayanan publik. Selanjutnya, website e-administrasi yang digunakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu bentuk implementasi e-government dalam lingkup pendidikan, sering disebut e-kampus atau bagian dari e-government di sektor pendidikan. Hubungannya, website e-administrasi Untirta adalah contoh nyata penerapan e-government di lingkungan kampus. Sistem ini mengubah proses administrasi manual menjadi digital, termasuk dalam kategori government to citizen, karena melayani mahasiswa sebagai masyarakat dalam konteks kampus. Lalu manfaatnya, yang pertama, efisiensi. E-government membuat proses menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Contohnya di Untirta, mahasiswa tidak perlu antri untuk KRS, cukup menggunakan atau mengakses melalui online. Lalu yang kedua, transparansi. Semua informasi dapat diakses secara terbuka oleh publik. Contoh di Untirta, nilai dan status akademik bisa dilihat langsung oleh mahasiswa tanpa perantara. Lalu yang ketiga, layanan digital atau pelayanan publik lebih baik.
pelayanan menjadi lebih mudah, fleksibel, dan bisa diakses kapan saja. Contohnya di Untirta, mahasiswa bisa mengurus administrasi hanya lewat laptop maupun handphone saja. Nah, hal ini pastinya selama perkembangan digitalisasi di Indonesia sudah berkembang, maka pada sektor pendidikan pun bisa mempermudah, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil evaluasi UI UX pada aplikasi e-administrasi Untirta dapat dikatakan cukup efektif namun belum optimal. Dari sisi kelebihannya itu, aplikasi ini memiliki navigasi yang cukup jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan menu yang dibutuhkan. Selain itu, fitur yang tersedia tergolong lengkap dan mampu mendukung kebutuhan administrasi mahasiswa. Proses aksesnya juga cukup mudah sehingga tidak menyulitkan pengguna dalam penggunaannya. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa kekurangan. Tampilan antarmuka yang kurang modern membuat pengalaman pengguna terasa kurang menarik secara visual. Selain itu, loading yang kadang lambat dapat menghambat efisiensi penggunaan. Aplikasi ini juga belum sepenuhnya mobile friendly, sehingga kurang optimal saat diakses melalui perangkat smartphone. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun aplikasi ini sudah berjalan dengan baik secara fungsi, masih diperlukan pengembangan pada aspek desain, performa, dan responsivitas agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Selanjutnya, prinsip e-government berdasarkan teori Weil dan Ross serta kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Pertama, kita lihat dari sisi yang sudah diterapkan. Saat ini, e-government sudah membawa beberapa kemajuan. Misalnya dari segi efisiensi layanan, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Kemudian, sudah terjadi digitalisasi administrasi, di mana banyak layanan pemerintah yang sebelumnya manual sekarang sudah berbasis online. Selain itu, akses layanan juga lebih mudah karena masyarakat bisa mengakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Dan yang tidak kalah penting, sudah ada transparansi informasi dasar seperti prosedur dan persyaratan layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih ada beberapa hal yang belum maksimal. Yang pertama adalah integrasi sistem. Beberapa aplikasi seperti Spada dan SiAkad masih belum terhubung satu sama lain, sehingga data belum terintegrasi dengan baik. Yang kedua, dari sisi interoperabilitas, sistem antar instansi belum sepenuhnya bisa saling berkomunikasi. Ketiga, keamanan data masih perlu ditingkatkan karena belum semua sistem memiliki perlindungan yang kuat terhadap risiko kebocoran data. Dan yang terakhir, user experience atau pengalaman pengguna masih belum optimal karena Digital divide. Digital divide merupakan kondisi kesenjangan dalam akses kemampuan serta pemanfaatan teknologi digital di tengah masyarakat. Nah, kesenjangan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan internet, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam menggunakan teknologi serta perbedaan kualitas perangkat yang dimiliki. Di Indonesia, digital divide masih terlihat jelas terutama antara wilayah perkotaan dan desa terpencil atau 3P yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap informasi dan juga layanan digital. Dalam lingkungan mahasiswa, digital divide dapat dilihat dari perbedaan fasilitas dan kemampuan dalam mengakses pembelajaran berbasis teknologi. Mahasiswa yang berada di perkotaan umumnya itu memiliki akses internet yang lebih stabil, perangkat seperti laptop, dan juga serta kemampuan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, sebaliknya, mahasiswa di daerah tertentu itu masih menghadapi keterbatasan sinyal, hanya mengandalkan telepon genggam, bahkan kesulitan membeli kuota internet. Kondisi ini itu membuat pengalaman belajar menjadi tidak setara. Dampak dari digital divide ini itu cukup signifikan, terutama dalam bidang pendidikan. Kesenjangan ini dapat menimbulkan ketidakmerataan kualitas pembelajaran, keterbatasan akses terhadap informasi, serta menurunnya peluang akademik dan juga karir bagi mahasiswa yang kurang memiliki akses digital. Jika dibiarkan, hal ini juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, untuk mengatasi digital divide ini tuh diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur internet hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Untuk mengatasi digital divide, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur internet hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, selain itu, peningkatan literasi digital juga penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, dukungan berupa bantuan kuota internet ataupun perangkat seperti penyediaan fasilitas digital di kampus seperti wifi gratis dan laboratorium komputer juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai mind mapping solusi dari masalah digital divide di Indonesia. Di mana di sini terdapat 4 cabang utama, yaitu cabang pertama terdapat infrastruktur. Salah satu penyebab utama dari adanya digital divide ini yaitu adalah infrastruktur yang belum merata, terutama di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Di mana di sini terdapat 2 solusi utama, yaitu yang pertama perluasan jaringan internet. Jaringan internet tentunya perlu diperluas agar sinyal dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terhubung sama sekali. Lalu yang kedua yaitu pembangunan BTS atau Base Transceiver Station di daerah terpencil, yang dimana BTS ini merupakan
menara pemancar sinyal ataupun tower yang kita lihat berdiri tinggi di pinggir jalan ataupun di atas bukit. Tanpa BTS, sinyal tidak akan bisa masuk ke dalam suatu wilayah tersebut. Makanya, pembangunan BTS di daerah terpencil menjadi satu hal yang sangat penting dan juga suatu hal yang sangat mendasar untuk mengatasi masalah dari digital divide ini. Lalu selanjutnya, cabang yang kedua yaitu pendidikan. Tentunya memiliki sinyal dan juga perangkat saja tidak cukup jika masyarakatnya belum mengetahui bagaimana caranya menggunakan teknologi dengan baik dan juga benar. Maka di sini terdapat dua solusi utama. Yang pertama yaitu adanya pelatihan literasi digital, di mana masyarakat perlu diajarkan caranya menggunakan internet secara produktif, aman, dan juga bertanggung jawab. Mulai dari cara mencari informasi yang benar sehingga dapat menghindari hoax ataupun penipuan online. Lalu yang kedua yaitu integrasi kurikulum digital, di mana materi teknologi dan juga literasi digital tentunya perlu dimasukkan ke dalam pendidikan formal sejak dini, sehingga generasi muda sudah terbiasa dan juga terampil dalam menggunakan teknologi dari bangku sekolah. Lalu selanjutnya cabang yang ketiga yaitu ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan finansial untuk membeli perangkat ataupun membayar paket data setiap bulannya. Maka solusi dari sisi ekonomi tersebut yaitu yang pertama subsidi perangkat, yang dimana pemerintah ataupun pihak swasta memberikan bantuan berupa HP, tablet, ataupun laptop kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka tetap bisa mengakses teknologi digital. Lalu yang kedua yaitu internet murah, yang dimana baik pemerintah ataupun pihak swasta menyediakan layanan internet dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat berpenghasilan rendah pun tetap bisa terhubung. Lalu yang terakhir yaitu cabang keempat yaitu pemerintah. Semua upaya dari ketiga cabang sebelumnya tentunya tetap membutuhkan koordinasi, regulasi, dan juga dukungan dari pemerintah agar dapat berjalan secara konsisten dan juga merata. Yang dimana untuk mengatasi hal tersebut yaitu terdapat dua solusi utama, yaitu kebijakan inklusi digital. Pemerintah membuat program dan juga regulasi yang memastikan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat mengakses dan juga memanfaatkan teknologi digital. Lalu yang kedua yaitu kolaborasi publik dan juga swasta, di mana pemerintah menggandeng perusahaan-perusahaan teknologi dan juga telekomunikasi swasta untuk bersama-sama memperluas jangkauan layanan digital ke seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Jadi, jika kita lihat dari mind mapping secara keseluruhan, bahwa penyelesaian digital divide di Indonesia ini tentunya tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengandalkan satu pendekatan saja, yang dimana tentunya harus adanya sinergi yang kuat antara infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan juga pemerintah, karena keempatnya saling berkaitan dan juga saling mendukung satu sama lain. Kalau salah satunya tidak berjalan, maka upaya yang lain pun tidak dapat maksimal. Dapat kita simpulkan bahwa e-administrasi Untirta ini merupakan implementasi e-government berbasis G2C yang telah berhasil mentransformasi layanan administrasi akademik Untirta ke ranah digital, mencakup tahapan informasi, interaksi, hingga transaksi. Namun demikian, sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan, meliputi belum optimalnya integrasi antar sistem, kemudian kelemahan pada aspek keamanan data, dan yang lainnya. Efektivitas implementasi e-government juga masih terhambat oleh persoalan digital divide yang masih menjadi isu struktural di Indonesia, seperti ketimpangan akses internet dan rendahnya literasi digital. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're makes it hard.